Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Jaina, NIM 151418072. Saya dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan kurikulum dari zaman old hingga zaman sekarang. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan. Apabila ada pergantian Menteri Pendidikan, maka kurikulum juga mengalami pergantian ataupun perubahan. Maka dari itu hal ini yang membuat hingga saat ini Indonesia mutu pendidikannya belum jelas dan juga lengkap. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2006 ada perubahan yang merupakan konsekuensi logis dari sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Nah, awal dari pembentukan kurikulum yaitu rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah ada yang digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama dari kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan. Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Lebih populer ketimbang kurikulum ataupun bahasa Inggris. Berubah kisi-kisi, pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan bahasa Belanda ke kepentingan nasional, yaitu asas pendidikan yang ditetapkan oleh Pancasila. Nah, setelah rencana pembelajaran pada tahun 1947, pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Renjana Pelajaran Terurai 1952. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Ratjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Puncawardana Hamalik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, aristik, keprigelan, dan jasmani. Nah, kemudian kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964 yang dilakukannya perubahan struktur kurikulum dan juga pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah itu, kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan kurikulum, yaitu agar pendidikan lebih efisien dan efektif, yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep dan bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu. Kemudian pada tahun 1984, kurikulum mengusung proses skill approach atau mengutamakan pendekatan proses tapi faktor tujuan
tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa secara aktif. Kemudian ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Di mana kurikulum 1994 ini berupaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan dan juga proses. Sayangnya, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, kemudian lain sebagainya. Terdapat ciri-ciri dari pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan cara sistem caturwulan. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan kepada materi pembelajaran yang cukup padat. Kemudian yang ketiga, bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dalam pengajaran suatu mata pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan pokok bahasan yang perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terjadi keserasian antara pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Kemudian pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Nah, kemudian sudah masuk di kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis KBK, berbasis kompetensi atau KBK. Setiap pembelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai oleh siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasi tentu lebih banyak daripada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur. Nah, setelah kurikulum 2004, muncullah KTSP 2006. Kurikulum terbaru adalah kurikulum KTSP ini yang merupakan perkembangan dari kurikulum 2004, di mana kurikulum 2006 yang digunakan pada saat ini merupakan kurikulum yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan yang memberikan puncak tugas diemban oleh masing-masing pengampuh mata pembelajaran, yaitu guru. Nah, kemudian di kurikulum 2013 yang kita gunakan pada saat ini, di mana lebih mengaktifkan siswa, di sini guru sebatas memberikan apersepsi, kemudian siswa yang lebih aktif di dalam pembelajaran ataupun di dalam kelas. Perubahan kurikulum sehingga mutu pendidikan di Indonesia masih belum jelas dan tepat.